what you're looking for. It's me, the LP. It's a style. Perkenalkan, nama saya Cecilia Andini Fiona Pelealu dengan nomor induk mahasiswa 23101220. Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan nasional Indonesia yang berdiri sejak tahun 1940-an. Sejarahnya dimulai dengan perusahaan yang bernama Indonesia Airways yang pertama kali mengudara pada tahun 1949. Pada saat itu perusahaan masih merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan maskapai Belanda. Pada tahun 1953 sahamnya semakin diambil oleh pemerintah Indonesia dan perusahaan berhasil memiliki 27 pesawat beserta staf profesional. PT Garuda Indonesia mempersembahkan layanan penerbangan terbaik. Garuda Indonesia maskapai Frekarir Indonesia saat itu melayani lebih dari 90 destinasi di seluruh dunia dan berbagai lokasi eksotis di Indonesia dengan jumlah penerbangan mencapai 600 penerbangan per hari. Garuda Indonesia memberikan pelayanan terbaik melalui konsep Garuda Indonesia Experience yang mengedepankan Indonesia Hospitality, keramah-tamahan dan kekayaan budaya Indonesia. Garuda Indonesia Group mengoperasikan 222 armada pesawat sebagai jumlah keseluruhan dengan rata-rata usia armada di bawah 5 tahun. Adapun Garuda Indonesia sebagai main brand saat ini mengoperasikan sebanyak 144 pesawat, sedangkan Citylink mengoperasikan sebanyak 58 armada. Sejarah singkat Garuda Indonesia. Pada tahun awal maskapai ini beroperasi, pesawat Garuda diterbangkan oleh pilot-pilot KLM karena pada waktu itu belum ada tenaga pilot dan teknis bahasa Indonesia. Pada tahun 1951, Garuda Indonesia Airways merekrut calon penerbang anak bangsa untuk mengikuti pendidikan penerbangan. Setelah melewati seleksi, para calon penerbang diberangkatkan ke sekolah penerbangan pertama di tanah air yang bernama Akademi Penerbangan Indonesia yang berlokasi di Curug, Banten. Sejarah ini telah mencatat bahwa partisipasi penerbangan Garuda sebagai kekuatan udara untuk Indonesia telah dijalani dengan gemilang. Ketika negara menghadapi keadaan bahaya berturut-turut, penerbangan Garuda tidak hanya dituntut berperan secara profesional dalam tugasnya menerbangkan pesawat komersil, tapi juga merupakan kekuatan cadangan udara yang mendukung potensi kekuatan udara negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, arahnya strategis baik untuk kepentingan pembangunan maupun hidangan hamkan, maka berdasar Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1982 dan sesuai dengan keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Garuda Indonesia merupakan kekuatan cadangan udara nasional di bawah pembinaan TNI Angkatan Udara. Garuda Indonesia berdasarkan hasil konferensi meja bundar pada tahun 1949, pemerintah Belanda menyerahkan kedaulatan kepada pemerintah RIS. KMB berisi antara lain penyerahan semua kekayaan pemerintah Hindia Belanda kepada pemerintah RIS, termasuk penyerahan perusahaan penerbangan Belanda. Penerbangan pertama pesawat yang telah resmi menjadi milik Indonesia dimulai pada tanggal 28 Desember 1949. Pesawat DC-3 dengan logo Garuda Airways terbang untuk pertama kalinya dalam sejarah membawa Presiden Soekarno dan rombongan dari Maguwo, Yogyakarta. Sekarang Bandara Adi Sucipto ke Mayora, Jakarta untuk kembali memasuki ibu kota negara. PT Garuda Indonesia Tbk adalah maskapai penerbangan nasional yang dimiliki pemerintah Indonesia BUMN. PT Garuda Indonesia bermula pada tanggal 16 Juni 1997. Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno memberikan ide di depan sejumlah pemuka pedagang Aceh untuk membeli pesawat D3 di kota dan didirikan pada tanggal 1 Agustus 1947 dan mulai beroperasi pada 26 Januari 1949.
Perusahaan penerbangan bernama Garuda Indonesia berdiri bersamaan dengan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal 26 Desember 1949. Area kerja bisnis perusahaan. PT Garuda Indonesia adalah perusahaan penerbangan nasional yang beroperasi di Indonesia. Area kerja bisnis PT Garuda Indonesia antara lain operasi penerbangan, kargo komersial, operator sport, cargo operation, dan human capital management. Budaya fisik PT Garuda Indonesia adalah bagian dari budaya perusahaan yang disebut fly high. Ini adalah budaya yang menyatakan bahwa perusahaan yang berhasil dan berkinerja tinggi memiliki kinerja yang handal, menawarkan layanan yang berkualitas kepada masyarakat dunia, dan mempromosikan Indonesia kepada dunia guna menunjang pembangunan ekonomi nasional. Budaya fisik ini terlihat dari cara perusahaan mengoperasikan dan mengembangkan perusahaan, termasuk pelayanan yang profesional, kinerja yang handal, dan pengembangan unit bisnis seperti Garuda Cargo dan Garuda Medical Center. Garuda Indonesia memiliki berbagai ruangan untuk kebutuhan training, penerbangan, dan pelayanan pelanggan. Kebutuhan training dapat dipenuhi di Garuda Indonesia Training Center yang menyediakan ruangan seperti classroom, auditorium, laboratorium, dan sebagainya. Selain itu, di Terminal 3 Ultimate, Garuda Indonesia memiliki exclusive lounge yang dilengkapi dengan fasilitas seperti VIP room, nursery smoking room, disability restroom, dan sebagainya. Sektor penerbangan sendiri juga dilengkapi dengan fasilitas berteknologi tinggi dan kursi yang nyaman untuk para penumpang. Kebiasaan di PT Garuda Indonesia antara lain pembelian pesawat tanpa memetakan rute. Manajemen lama Garuda Indonesia seringkali membeli pesawat sebelum memetakan rute penerbangan yang menyebabkan banyak pesawat yang tidak digunakan secara optimal. Yang kedua, kegagalan dalam pengelolaan keuangan. Garuda Indonesia telah menghadapi masalah keuangan yang pelik, terutama akibat tagihan utang yang menumpuk dan kemungkinan tindakan korupsi dalam pengadaan pesawat. Yang ketiga, pengelolaan lingkungan. Garuda Indonesia memiliki strategis dan kebijakan pengendalian dampak lingkungan, dan insan Garuda Indonesia memiliki tanggung jawab dalam berkontribusi terhadap program dan kegiatan yang selaras dengan strategis dan kebijakan perusahaan. Yang keempat, etika bisnis dan etika kerja. Garuda Indonesia memiliki pedoman etika bisnis dan etika kerja yang memberikan standar moral yang timbul dari kebiasaan-kebiasaan dan berisi sekumpulan pola berpikir dan perilaku. Dan yang terakhir, pengelolaan pelanggan. Garuda Indonesia merumuskan strategis dan kebijakan pengendalian dampak lingkungan, dan insan Garuda Indonesia memiliki tanggung jawab dalam kontribusi terhadap seluruh program dan kegiatan yang selaras dengan strategis kebijakan perusahaan. Norma PT Garuda Indonesia adalah pedoman etika dan kebijakan yang diterapkan dalam perusahaan. Ini mencakup tata kelola perusahaan, keterbukaan dan kerahasiaan informasi, serta pelanggaran etika perusahaan atau pelanggaran norma-norma kesopanan. PT Garuda Indonesia memiliki The Garuda Way, yang merupakan budaya yang ditetapkan oleh seluruh insan Garuda Indonesia. Ini membantu menciptakan kebiasaan yang ditetapkan dalam perusahaan. PT Garuda Indonesia mempertahankan budaya dengan mengembangkan The Garuda Way, yang merupakan budaya yang diterapkan oleh seluruh insan Garuda Indonesia. Ini membantu menciptakan kebiasaan yang diterapkan dalam perusahaan. Program ini mencakup nilai-nilai seperti efisien, efektif, loyalty, customer centricity, honesty, dan integrity yang dirancang sejak tahun 2005 dan kemudian disosialisasikan pada tahun 2007 hingga saat ini. Garuda Indonesia meyakini bahwa transformasi bisnis yang dijalankan perusahaan harus diikuti dengan transformasi budaya, mengingat pada akhirnya hanya insan Garuda Indonesia yang mampu membawa perusahaan ini maju dan berkembang sesuai visi dan misi perusahaan. Budaya baik dari PT Garuda Indonesia adalah yang pertama budaya fly high, yang kedua Indonesia Hospitality, yang ketiga pengelolaan lingkungan kerja, yang keempat etika bisnis dan kerja, dan yang kelima pengakuan internasional. Dan budaya yang tidak baik dari PT Garuda Indonesia adalah yang pertama budaya konsisten, yang kedua budaya pengelolaan lingkungan, yang ketiga keamanan, yang keempat pengelolaan dan sistem informasi, dan yang kelima pengelolaan kinerja. PT Garuda Indonesia tentu ingin mempertahankan budaya perusahaan yang mencakup nilai-nilai seperti profesionalisme,
keramahan, keselamatan, dan pelayanan yang berkualitas tinggi kepada penumpang-penumpang. Ini meliputi kerja yang kuat, komitmen terhadap keunggulan, dan budaya kerja yang